teman-teman, selamat datang di Istana Kerajaan. Saya Ratu Esther. Hei, kalian tidak perlu berlutut. Ingat, kita hanya boleh menyembah Tuhan saja. Oh iya, saya tahu banyak anak perempuan yang bermimpi menjadi seorang putri dan tinggal di sebuah istana. Itulah sebabnya saya ingin menceritakan kisah saya kepada kalian. Sebab rasanya benar-benar bagai mimpi. Maksud saya kan hanya seorang anak yatim piatu. Kedua orang tua saya telah meninggal ketika saya masih kecil. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Mordekai yang adalah sepupu saya mengadopsi saya menjadi anaknya dan kemudian raja memilih saya menjadi ratu kerajaan Persia. Tahukah kalian? Tuhan juga mengadopsi kita menjadi anak-anaknya melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan akan memberikan kepada masing-masing kita nama baru. Orang tua saya memanggil saya Hadasah, yang berarti bunga mirtus. Tetapi ketika saya harus pergi ke istana, Mordekai memanggil saya dengan nama Esther, yang dalam bahasa Persia berarti bintang. Barangkali kedua orang tua saya menginginkan kehidupan saya agar menjadi pengharum dunia, sebagaimana tanaman mirtus. Kalau Mordekai mendoakan saya bersinar bagai bintang. Dan ini benar-benar menjadi kenyataan. Saya bukan hanya menjadi wangi harum yang semerbak bagi siapa saja yang mengenal saya, namun saya juga menjadi terang di istana itu dan menjadi jalan keselamatan bagi seluruh bangsa Yahudi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi begini, suatu hari Raja Ahasweros sedang mabuk dan menjadi marah kepada Ratu Wasti ketika ia tidak mau datang sewaktu raja panggil. Teman-teman raja pun menganjurkan supaya Ratu Wasti itu dicopot dari jabatan ratu dan dibuang dari Persia. Bisa kalian bayangkan, ketika seseorang sedang mabuk alkohol, maka keputusan yang dibuatnya tidak ada yang baik. Tetapi karena hukum negeri Persia tidak bisa dirubah, mereka pun mulai mencari ratu yang baru. Gadis-gadis yang cantik-cantik dari seluruh 127 provinsi yang terdapat di Persia dibawa ke istana. Mereka juga membawa saya. Saya sangat gugup. Namun saya percaya bahwa Tuhanlah yang telah mengatur segala sesuatunya. Sebelum menghadap raja, tiap gadis menerima perawatan kecantikan selama 1 tahun. Bayangkan itu. 6 bulan untuk pembersihan memakai wewangian minyak mur dan 6 bulan lagi untuk perawatan kulit memakai minyak kasai yang harum. Kulit saya pun rasanya menjadi yang terhalus. Benar, kami para calon mempelai wanita menghabiskan banyak waktu untuk bersiap menghadapi pernikahan kami. Dan demikian juga yang terjadi dengan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita Yesus. Jadi sebelum kita bertemu Tuhan, kita harus memurnikan tabiat kita dan membersihkan diri kita dari segala dosa. Tetapi ini tidak cukup hanya setahun. Nyatanya, proses ini berlangsung sepanjang kehidupan kita. Akhirnya, tibalah giliran saya menghadap raja. Ia memandangi saya dan menyaksikan perbedaan saya dibanding dengan kandidat lainnya. Dilihatnya pancaran kecantikan dari dalam hati yang hanya Tuhan saja yang dapat mengaruniainya. Dan Raja Ahasweros pun jatuh hati pada saya. Ia mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala saya dan mengangkat saya menjadi ratu atas seluruh Persia. Nah, demikian juga suatu hari nanti, Yesus hendak menaruh mahkota ke atas kepala kita dan menjadikan kita imam-imam dan raja-raja yang akan memerintah bersama-sama dengannya selama 1000 tahun. Luar biasa kan? Suatu ketika, raja memberikan penghormatan kepada Haman, salah satu dari antara pembesarnya, dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi atas semua pembesar di kerajaannya. Jelas saja, semua orang harus menyembahnya. Tetapi
Mordekai sepupu saya adalah seorang yang taat kepada Tuhan dan tidak pernah mau menyembah Haman. Haman menjadi sangat marah dan ia berencana untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tetapi seluruh bangsa Yahudi yang tinggal di Persia. Sebab menurut Haman mereka semua sama seperti Mordekai dan memelihara hukum Tuhan. Haman mengatakan kepada raja bahwa kami ini bangsa yang buruk dan bahwa kami tidak taat pada hukum raja. Raja pun mengizinkan dia untuk membuat titah yang tidak bisa dicabut lagi yang menyatakan bahwa kami semua harus dibinasakan. Mau tahukah kalian satu rahasia Alkitab? Seperti Haman dan raja yang bergabung merayakan hukum baru itu, demikian juga banyak gereja akan bersama-sama dengan pemerintah untuk membuat hukum baru yang menentang semua orang yang memelihara hukum Tuhan. Bahkan, mereka akan menerbitkan dekret kematian suatu waktu nanti, ketika mereka ingin membinasakan umat Tuhan. Setan tidak mau kita memelihara Sabat, sebab Sabat adalah tanda kasih dan penghormatan manusia kepada Tuhan yang adalah pencipta. Baginya, para pemelihara Sabat itu seperti Mordekai yang tidak mau menyembah Haman. Tetapi jangan takut, jangan takut. Saya akan menceritakan apa yang terjadi ketika saya mendengar tentang dekret kematian itu. Mordekai mengingatkan saya bahwa siapa tahu Tuhan telah menjadikan saya menjadi ratu untuk mengantarai umatnya bila mana terjadi masa seperti ini. Tuhan mengaruniakan saya keberanian dan saya memutuskan bahwa kami semua harus berdoa dan berpuasa selama 3 hari dan setelah itu saya akan menghadap raja. Saya memutuskan kalau terpaksa saya mati, biarlah saya mati. Dengan mengenakan pakaian ratu, saya lalu pergi ke pelataran istana sambil mempercayai bahwa Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Ketika raja melihat saya, ia mengulurkan tongkat emasnya kepada saya. Ini berarti bahwa ia memaafkan keberanian saya yang telah datang menghadapnya tanpa diundang. Saat itu saya pun mengundang raja dan Haman untuk datang ke hari perjamuan saya. Pada perjamuan yang kedua, saya pun menceritakan semuanya tentang rencana Haman itu. Akhirnya, musuh umat Allah itu pun mati di tiang gantungan yang sebenarnya ia siapkan untuk membunuh Mordekai. Kemudian, raja, saya dan Mordekai membuat hukum lainnya yang mengizinkan semua orang Yahudi dalam kerajaan untuk mempertahankan nyawanya dan harta bendanya. Anak-anak, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Jadi banyak orang Persia yang menyaksikan iman kami dan perlindungan Tuhan. Sehingga banyak dari antara mereka yang menjadi orang percaya juga loh. Nah, demikian juga Tuhan akan mengaruniakan kelepasan bagi kita. Setelah masa penganiayaan besar nanti, maka akan datang kemenangan besar bagi barang siapa yang seperti Yesus memiliki ketekunan dan memelihara hukum Tuhan dan mengikuti kesaksian nubuat yang terdapat dalam firman-Nya. Anak-anak, kalau kalian berlaku benar, jangan pernah takut ya. Sebab setelah badai akan datang keteduhan dan ketenangan. Sampai jumpa.